warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Yang saya hormati para anggota KPU yang telah hadir di sini, Mas Yulianto Sudrajat, Mas Muhammad Afifuddin, Mbak Betty Epsilon Idrus, Mas Parsadana Harahap, Mas Agus Melas, dan Mas Idam sebentar lagi menyusul. Yang kami hormati anggota Bawaslu yang berkesempatan hadir, Teh Loli, Mas Herwin. Yang saya hormati Sekjen KPU beserta jajaran di Kesekjenan KPU. Yang saya hormati para saksi peserta pemilu hadir di sini, saksi pasangan calon presiden, wakil presiden, saksi dari partai politik yang berkesempatan hadir pada kesempatan ini. Yang saya hormati teman-teman PPLN yang sudah hadir. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji syukur kepada Allah SWT, Tuhan yang Maha Kuasa, yang senantiasa melimpahkan rahmat dan nikmat kepada kita sekalian, sehingga kita dapat bertemu di sini dalam rangka rapat pleno terbuka, rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat nasional, yang akan kita mulai pada hari ini, hari Rabu tanggal 28 Februari 2024, dan insya Allah nanti sampai dengan akhir penetapan hasil pemilu secara nasional pada 20 Maret 2024 dalam kondisi sehat walafiat. Ibu Bapak yang kami hormati, seizin Bapak Ibu saudara sekalian yang hadir di sini dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim, maka rapat pleno terbuka, rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat nasional, serta penetapan hasil pemilu serentak tahun 2024 dinyatakan dibuka. Ibu Bapak yang kami hormati, pertama nanti kita sama-sama ikuti pembacaan tata tertib rapat pleno, rekapitulasi hasil penghitungan suara perolehan suara tingkat nasional. Sebelum kita mulai, mari kita bersama-sama sejenak berdoa, bermunajat kepada Allah SWT, Tuhan yang Maha Kuasa. Dengan iringan doa, semoga apa yang kita kerjakan dalam penyelenggaraan pemilu 2024 ini mendapatkan ridho, mendapatkan rahmat dari Allah SWT, Tuhan yang Maha Kuasa, dan kita senantiasa diberikan kesehatan, kekuatan, kesabaran dan keselamatan dalam penyelenggaraan pemilu ini. Liridhoillahi wa syafati Rasulillah wa ala kullatin sholihah bi barakati al-Fatihah. Berdoa selesai. Selanjutnya kami mohon Mas Muhammad Afifuddin, anggota KPU, membacakan tata tertib rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat nasional, dan mohon tim di Kesekjenan untuk menayangkan tata tertib ini supaya bisa kita baca bersama-sama. Silakan Mas Afif. Terima kasih Pak Ketua KPU. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, saya akan membacakan tata tertib pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara. 1. Rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara bersifat terbuka dan disiarkan secara langsung. 2. Peserta rapat pleno rekapitulasi hadir sesuai waktu yang telah ditetapkan. 3. Saksi dari peserta pemilu yang hadir wajib menyerahkan surat mandat dari peserta pemilu yang ditandatangani oleh A. Pasangan calon atau tim kampanye tingkat nasional untuk pemilu presiden dan wakil presiden. B. Pimpinan partai politik tingkat pusat untuk pemilu anggota DPR, atau C. Calon anggota DPD untuk pemilu anggota DPD. 4. Selama kegiatan berlangsung, perangkat telekomunikasi dimatikan atau dengan mode hening silent agar tidak mengganggu jalannya rapat pleno rekapitulasi.
5. Peserta rapat pleno menggunakan tanda pengenal yang telah disediakan oleh KPU. 6. Pimpinan rapat pleno rekapitulasi dapat melakukan skors terhadap rapat pleno rekapitulasi yang disampaikan kepada peserta rapat. 7. Lembaga atau instansi pemerintah dan pemantau yang hadir wajib menggunakan tanda pengenal yang disediakan oleh KPU. 8. Saksi dan Bawaslu dapat menyampaikan keberatan atau pendapat setelah mendapatkan izin dari pimpinan rapat pleno. 8 tadi ya. 9. Peserta rapat wajib berlaku tertib, sopan dan santun selama berlangsungnya rapat pleno rekapitulasi. 10. Pimpinan rapat berwenang menertibkan jalannya rapat pleno rekapitulasi. 11. Peserta rapat pleno tidak diperkenankan melakukan interupsi selama proses pembacaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara. 12. Peserta rapat pleno yang tidak mematuhi tata tertib ini dapat ditegur dan dikeluarkan dari ruang rapat. 13. Pewarta yang hadir dilarang mengganggu berlangsungnya rapat pleno rekapitulasi. Demikian tata tertib pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara. Terima kasih. Terima kasih Mas Afif. Selanjutnya kita sama-sama periksa surat mandat saksi yang sudah hadir. Yang pertama untuk saksi dari pasangan calon presiden dan wakil presiden, surat mandat yang sudah masuk adalah surat mandat dari tim pasangan calon Prabowo Gibran nomor urut 2, surat mandat nomor 810 dan seterusnya tahun 2024. Saksi yang diberikan mandat pertama atas nama Saudara Frit Edward Siregar, kemudian Saudara Prasetyo Hadi, Saudara Juri Ardiantoro, dan Saudara Fikrah Kun. Kemudian untuk saksi partai politik, surat mandat yang sudah masuk, pertama adalah DPP Partai Gerindra, saksi yang ditugaskan adalah atas nama Saudara Marianto Jamin, Saudara Rizaldi Danar Priyambodo, Saudara Fikrah Aulia Rahman, Saudara Dindi Derajat Utama. Berikutnya adalah surat mandat dari DPP Partai Golongan Karya. Mandat diberikan kepada saksi Saudara Zulfikar Arsesadikin, Saudara John Kennedy Aziz, kemudian Saudara Mustafa M. Raja, dan Saudara Imran Hatib. Yang berikutnya surat tugas dari Dewan DPP Partai Nasdem yang diberikan mandat sebagai saksi adalah atas nama Saudara Ardian, kemudian Saudara Ucok Edison Marpaung. Yang berikutnya adalah dari PKS, surat mandat saksi diberikan atas nama Saudara Ismu Harkamil, kemudian yang kedua Saudara Ari Hadi Basuki Wibowo. Yang berikutnya dari Dewan Pimpinan Pusat DPP Partai Amanat Nasional, surat mandat diberikan kepada Saudara Yandri Susanto, kemudian yang kedua Saudara Ibnu Mahmud Bilaluddin, dan Saudara Sigit Purnomo dan Hajah Intan Fauzi. Kemudian yang berikutnya surat mandat dari Partai Perindo, mandat diberikan kepada saksi atas nama Saudara Riki Harisma, Saudara Ahmad Arif Rahman Hakim, kemudian Saudara Naufal Afif Al-Rozi, dan Saudara Fathur Rahman. Selanjutnya PSI, surat tugas dari DPP PSI diberikan kepada Saudara Satya Chandra Wiguna,
Susi Rizky Wiantini, Seril Tanzil, Valdo Maldini, Kokok Dirgantoro, Beni Budianto, Imilda Birwanti Purba, Sigit Widodo, Mari Silvita, Marsha Damita Siagian, Adi Kurniawan, Neneng Pipit Fitriani, Mili Ratudian Purbasari, Ilma Sofrianti, Muhammad Arif Budiman, Dedek Prayudi, Rofiqoh Sulaiman Yasin, M. Fauzi, Muhammad Ibrahim, dan Irvin Agus Setiawan. Ada 20 nama. Kemudian yang berikutnya adalah ini surat mandat yang terakhir yang kami terima dari DPP Partai Umat. Surat mandat saksi diberikan kepada Saudara Nazarudin, kemudian yang kedua Taufik Hidayat, yang ketiga adalah Epi Zainal Hanafi. Demikian surat mandat dari peserta pemilu partai politik. Ibu Bapak yang kami hormati, peserta rapat pleno, untuk kesempatan rapat pleno terbuka rekapitulasi nasional hasil penghitungan suara, itu akan kita mulai dari PPLN, pemilu di luar negeri, karena yang sudah relatif siap dari 128 PPLN sudah hadir 120. Namun demikian, Ibu Bapak sekalian, perlu kami sampaikan bahwa pada hari ini, Rabu tanggal 28 Februari 2024, kami semua anggota KPU mendapatkan panggilan sidang dari DKPP yang dijadwalkan jam 9 pagi tadi. Kami sudah menyampaikan kepada Majelis Pimpinan DKPP bahwa kami akan membuka dulu rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat nasional. Dan oleh karena itu kami mohon maaf, mohon izin rapat pleno ini kita skors terlebih dahulu karena kami bertuju harus menghadiri sidang sebagai Ketua sebelum diskor. Iya sebentar, sebagai teradu dalam sidang DKPP. Baik, silakan berikutnya. Makasih Ketua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar. Ketua dan anggota KPU yang saya hormati. Tolong tim kesekjenan dari siapapun saksi, kalau ada yang mau disampaikan tolong dicatat ya, supaya apa yang disampaikan poin-poinnya. Ya, silakan. Saya John Kennedy Aziz dari Partai Golkar. Sebagaimana surat mandat yang tadi Saudara Ketua KPU bacakan, para peserta rapat pleno yang saya hormati, yang saya banggakan, melihat daripada undangan yang disampaikan oleh Ketua KPU kepada kami, bahwa partai politik boleh mengikuti atau mengajukan 4 orang saksi. Tetapi yang menjadi pertanyaan saya, yang boleh masuk di ruangan ini hanya 1 saksi. Dan di dalam surat undangan itu disebutkan bahwa 1 panel itu adalah 2 saksi. Saya mengusulkan kepada Saudara Ketua KPU, supaya kiranya ya kami yang hadir, yang masuk ke dalam ini, di dalam ruangan ini bisa saling melengkapi. Kalau bisa, peserta dari saksi itu adalah sebanyak 2 orang. Kalau toh memang tidak bisa semuanya 4 orang yang bisa hadir di dalam ruang ini. Karena kami masing-masing bisa melengkapi informasinya. Dan ini pun sesuai dengan surat dari KPU yang kami terima. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan mudah-mudahan diterima usul ini. Terima kasih. Terima kasih Bang John. Jadi saya kira bisa kita terima ya. Jadi supaya bisa saling diskusi antar saksi di masing-masing peserta pemilu. Nah, oleh karena itu nanti mohon masing-masing peserta pemilu menyiapkan siapa yang pada kesempatan pertama 2 orang ada dalam forum, dan berikutnya kan bisa giliran ya. Memang rencananya rapat pleno akan kita laksanakan dalam 2 panel, hanya saja nanti melihat situasi atau kondisi, kalau memang sudah load volumenya makin besar baru kita buka untuk 2 panel. Sementara ini kita 1 panel terlebih dahulu, nanti begitu misalkan teman-teman KPU Provinsi mulai siap berdatangan, yang dilaporkan dalam rapat pleno
volumenya makin banyak baru kita sepakati untuk dibuka 2 panel. Kiranya demikian. Terima kasih. Baik. Oleh karena itu kami persilahkan masing-masing saksi dari pasangan peserta pemilu untuk menyiapkan tim saksinya di dalam satu forum dalam satu forum itu 2 orang dalam satu panel. Sekiranya nanti dibuka 2 panel, panel berikutnya juga kesempatannya 2 orang. Saya kira demikian ya Bapak Ibu. Oleh karena itu Mas Idam selamat datang. Oleh karena itu sementara kita skors, nanti kita lanjutkan setelah kami selesai mengikuti atau menghadiri sidang DKPP. Demikian rapat pleno kita skors sementara. Salam.